Kunayah dengan NIM 207190012 dan saya sendiri Devi Fatmawati dengan NIM 207190013 dan Herliana dengan NIM 207190025. Di sini kami akan membahas tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran yang pertama akan kita bahas yaitu empirisme. Empirisme berasal dari kata empire yang mempunyai arti pengalaman. Tokoh dari aliran ini yaitu John Locke. Aliran ini lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat, sehingga melahirkan sebuah aliran filsafat yang bernama environmentalist atau aliran lingkungan dan psikologi bernama environmental psychology atau psikologi lingkungan yang relatif masih baru. John Locke memandang bahwa anak yang dilahirkan itu ibaratnya meja lilin putih yang masih kosong dan belum terisi apa-apa. Sehingga aliran ini atau teori ini disebut juga dengan tabula rasa yang mempunyai pengertian meja lilin putih. Aliran empirisme juga mengandaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia ditentukan sepenuhnya oleh faktor-faktor pengalaman yang berada di luar diri manusia, baik yang disengaja melalui pendidikan formal maupun pengalaman-pengalaman yang tidak disengaja yang diterima melalui pendidikan informal, non-formal, dan alam sekitar. Selanjutnya yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme sangat berlawanan dengan aliran empirisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang mempunyai arti kelahiran atau natif yang berarti asal atau asli. Tokoh dari aliran ini yaitu Arthur Schopenhauer yang merupakan seorang filosof Jerman. Nativisme ini berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat keturunan inilah yang menentukan pertumbuhan serta perkembangan anak serta hasil pendidikan sepenuhnya. Aliran yang ketiga yaitu naturalisme. Natur atau natura yang berarti alam atau juga bisa disebut dengan apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini mempunyai persamaan dengan aliran nativisme. Beberapa ahli juga menyebutnya dengan istilah sama, hampir sama, atau senada. Aliran ini pertama kali dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek jika ia sudah berada di tangan manusia. Pada hakikatnya, semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada dalam tangan manusia. Oleh sebab itu, Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam yang artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Tokoh utama dalam aliran konvergensi ini adalah William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran ini mengompromikan dua macam aliran yang ekstrem, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Kedua-keduanya sama-sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Stern berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang menuju kepada suatu titik pertemuan atau garis pengumpul. Oleh karena itu, perkembangan pribadi sesungguhnya merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hereditas atau internal dan lingkungan serta pendidikan atau eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana. Di sini saya akan mempresentasikan materi gerakan baru dalam pendidikan. Gerakan baru dalam pendidikan ada 4, yakni pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar yaitu gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan alam sekitar. Jadi anak tidak hanya diajar atau dididik di kelas saja, tetapi ia dibawa ke lingkungan sekitar. Pencetus gerakan ini yaitu F.R. Avinger dan J. Lyotard. F.R. Avinger dengan Hemakunde, beliau mempunyai prinsip
yaitu satu, guru dapat langsung memeragakan secara langsung. Yang kedua, memberi kesempatan anak agar lebih aktif. Jadi anak tidak hanya duduk dan mendengarkan saja, tapi ia bisa bereksplorasi ke lingkungan sekitar. Yang ketiga, memungkinkan untuk diberlakukan pengajaran totalitas. Maksudnya pengajaran totalitas di sini itu guru tidak ada pembagian dalam mata pelajaran tersebut, tapi guru tersebut tahu tujuan diadakannya pengajaran tersebut. Jadi misal dibawa ke lingkungan kebun atau lingkungan sawah, guru dapat menjelaskan apa saja yang ada di sana. Terus yang keempat, memberi bahan apersepsi intelektual yang utuh dan tidak verbalitas pada anak. Maksudnya ini bahan apersepsi intelektual itu sesuatu yang baru yang dapat masuk ke intelektual anak. Jadi anak itu dapat pengalaman baru, kosakata baru, benda-benda baru, seperti itu. Terus prinsip yang kelima, memberi apersepsi emosional sebab alam memiliki ikatan emosional dengan anak. Gerakan baru yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini pengajaran yang didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya. Pengajaran mulai pusat-pusat minat dan pengajaran harus dengan berbagai variasi agar perhatian anak terpusat pada bahan ajar. Maksudnya di sini yaitu guru dituntut untuk agar ia bisa bervariasi. Jadi anak tidak bosan dan bisa berpusat pada bahan ajar yang diajarkan oleh guru. Jadi mengikuti zaman, tidak hanya mengajar seperti biasa, tapi guru harus bisa memikirkan ide-ide agar muridnya tidak ke distract ataupun tidak bosan dengan apa yang diajarkan. Lalu gerakan yang ketiga yaitu sekolah kerja. Sekolah kerja maksudnya itu menyiapkan anak agar dapat bekerja di masyarakat. Biasanya orang kan berpendapat bahwa pendidikan itu untuk diri sendiri, tapi sekolah kerja ini berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk masyarakat juga. Jadi lebih ditekankan oleh keterampilan dalam pendidikannya. Terus gerakan yang keempat yakni pengajaran proyek. Memberi kebebasan anak untuk menentukan pilihannya, merancang serta memimpinnya. Proyek yang dipilih akan mendorong anak untuk memecahkan masalah ketika anak mengalami kesulitan. Jadi pengajaran proyek ini anak terserah bebas untuk memilih apa, tapi dia dituntut untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh aliran klasik dan gerakan baru terhadap pendidikan di Indonesia. Aliran klasik masuk di Indonesia melalui pendidikan sekolah taman Belanda. 4 aliran klasik yang dibahas pada dasarnya telah mempengaruhi pendidikan di Indonesia, tetapi di sisi lain juga aliran ini cukup membuat terlena bagi pelaku dan praktisi pendidikan, sehingga berbagai bentuk formulasi pendidikan dewasa ini terkesan stagnan, sehingga membuat para pakar melakukan upaya pembenahan dalam gerakan baru. Gerakan baru dalam pendidikan tersebut berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, termasuk upaya peningkatan mutu pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen saja, memusatkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar, sistem di sekolah seperti pengajaran alam, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Selanjutnya adalah 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia, yaitu INS, didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926. Pendidikan INS mengatasnamakan pendidikan, keterampilan, dan kerajinan, serta program untuk menjadi guru yang membekali peserta didik dengan kemampuan mengajar. Usaha INS adalah seperti menerbitkan buku bacaan, mencetak buku pelajaran. Yang satu adalah Perguruan Kebahasaan Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dikatakan sebagai suatu gerakan budaya karena bahan ajaran yang digunakan berasal dari kebudayaan setempat. Falsafah pendidikannya yaitu ing ngarsa sun tulodo ing madya maun karsa tuturi handayani. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah 1. Menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah merdeka lahir batin. Selanjutnya yang ketiga adalah luhur akal budinya. Yang keempat adalah cerdas dan berketerampilan. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Cukup sekian video dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum